Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Pio Wol lagi berteduh di dalam goa, dan kelompok dari Cheol Hwan dia mau bergabung dengan Pio Wol untuk meneduh, dan di saat dia menambahkan kayu miliknya, dengan tiba-tiba ada sebuah asap hitam yang muncul dari bakaran api tersebut. Kalau kalian penasaran apa sebenarnya yang direncanakan oleh Cheol Hwan, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Pio Wol yang sudah tidak sadarkan diri, karena asap hitam tersebut. Di sana Cheol Hwan berkata, dia sudah tertidur, dia sangat berani sendirian di tempat seperti ini. Di sana Han Boyong berkata, itu adalah dupa jiwa mimpi, bahkan bisa membuat kerbau langsung tertidur, bagaimana mungkin pria seperti ini bisa menahannya? Tetapi tetap saja rugi rasanya kalau membunuh orang setampan dirinya. Di sana Cheol Hwan berkata, berhenti mengatakan omong kosong, cepat bunuh dia dan ambil apa yang dia miliki. Di sana Han Boyong berkata, kamu tidak sabaran, jika tadi kamu bersikap seperti itu kita tidak akan kehujanan seperti ini. Setelah itu, Han Boyong dia terkejut setelah melihat anak buahnya yang di belakang Cheol Hwan yang sudah terjerat oleh sebuah benang. Di sana Cheol Hwan bertanya, ada apa, kenapa kamu seperti itu? Setelah Cheol Hwan melihat ke arah belakang, dengan tiba-tiba para bawahannya pun sudah tercabik-cabik. Di sisi Pio Wol dia langsung menatap Han Boyong dengan tatapan yang tajam. Setelah itu, di sana Han Boyong menyadari kalau Pio Wol sudah tersadar. Di saat dia mau kabur, dengan tiba-tiba seluruh tubuh Han Boyong sudah terlilit dengan benang. Benang-benang itu pun mulai mencengkram Han Boyong dengan kuat, sampai membuat tulang-tulang iliknya patah. Dan tidak lama setelah itu, dia pun langsung mati. Di sana Cheol Hwan dia terkejut melihat kematian dari Han Boyong. Di sana Cheol Hwan mulai ketakutan, dan dia pun menyuruh Pio Wol untuk keluar dari persembunyiannya. Setelah itu, dengan tiba-tiba ada sepasang mata yang muncul, melihat ke arah Cheol Hwan. Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba tangan dari Cheol Hwan sudah terpotong. Di saat Cheol Hwan masih terkejut dengan tangannya yang terpotong, dia pun tidak sadar kalau kepalanya sudah terpenggal oleh Pio Wol. Di sana Pio Wol dengan tenang melihat ke arah mayat dari Cheol Hwan. Setelah itu, kita beralih di Yeonam, di sana Pio Wol sudah sampai di Yeonam. Setelah itu, Hong Ye Seol menyapa Pio Wol. Di sana Pio Wol menyuruh Hong Ye Seol untuk duduk. Lalu Hong Ye Seol berkata, berkatmu aku mengalami banyak hal. Pio Wol berkata, apa Sang Jin yang bilang padamu? Hong Ye Seol berkata, dia tidak menyangka semua seperti yang kamu katakan. Pio Wol berkata, entah bagaimana kamu bisa berhasil lolos. Hong Ye Seol berkata, mereka kuat, tapi mereka tidak hebat dalam melacak. Tapi bisa bertemu lagi denganmu sejauh ini, apa kita jodoh? Pio Wol berkata, aku pikir itu malah sebaliknya. Hong Ye Seol berkata, asasin dengan kecantikan tiada tara. Pio Wol berkata, Bai Quirion benar-benar mengenali segalanya. Hanya Bai Quirion yang memiliki seni membunuh diam-diam, dan intel di level itu. Hong Ye Seol berkata, kamu sangat pintar, seperti yang aku dengar. Aku pikir laporannya terlalu dilebih-lebihkan, tetapi sekarang aku percaya. Apa kamu ada niat untuk bergabung dengan Bai Quirion? Itu cocok untukmu, kamu dapat pelayanan khusus. Pio Wol berkata, aku tidak ingin bergabung, apa kamu datang jauh-jauh ke Yeonam hanya untuk menawarkan itu? Hong Ye Seol berkata, tentu saja tidak, bertemu denganmu hanyalah kebetulan, tawaran hanya berlaku untuk sementara, jadi pikirkan baik-baik. Mungkin tidak nyaman bertemu seseorang dengan kerjaan yang sama di sekitar. Jadi aku akan pergi. Aku akan memberikan sedikit hadiah. Aku kesulitan untuk mendapatkannya, tetapi kliennya tiba-tiba menghilang. Pio Wol berkata, apakah ini yang kamu curi dari Sekte Wudang? Kenapa kamu memberikannya padaku, daripada mempelajarinya sendiri? Hong Ye Seol berkata, apa gunanya mempelajari seni demonik macam itu? Melihatnya saja membuatku kehilangan tujuan dan jadi gila. Pio Wol berkata, jadi tidak masalah jika aku jadi gila. Hong Ye Seol berkata, siapa tahu mungkin itu cocok dengan tubuhmu. Kalau dirasa tidak nyaman kembalikan saja ke Sekte Wudang. Setelah itu, Pio Wol pun membuka buku tersebut.
Lalu Pio Wol berkata, sungguh seni demonik yang tidak masuk akal. Jadi ini ribuan, melacak dupa, ini bukan hadiah sederhana. Sekali terkena, kamu bisa dilacak meskipun kamu berada di ribuan jauhnya, dan aromanya tidak bisa disingkirkan dengan mudah, dan tanpa pelatihan khusus kamu tidak akan bisa menciumnya. Apa dia mencoba untuk terus mengawasiku? Setelah itu kita beralih di Gunung Cheonjung. Di sana ada Pio Wol yang sudah mulai memasuki Gunung Cheonjung. Di sana Pio Wol berkata, ini gunung yang terkenal, tidak kalah dari Wudang. Dan di sini ada lebih dari 10 orang. Semakin dekat aku dengan keluarga Jin, semakin ketat pengawasannya. Tidak lama setelah itu, orang-orang yang bersembunyi mulai keluar, dan menghadang perjalanan Pio Wol. Seorang wanita di sana bertanya, siapa kamu? Di sana Pio Wol tersenyum, lalu dia bergumam, dia sangat mirip dengan Jin Geomu. Wanita di sana berkata, ini wilayah keluarga Jin, orang luar tanpa izin tidak diizinkan masuk. Di sana Pio Wol berkata, aku Pio Wol, aku dan Jin Geomu adalah teman. Wanita di sana berkata, kamu berteman dengan orang bodoh itu. Pio Wol berkata, jadi kamu tidak akur dengan Jin Geomu. Wanita di sana berkata, aku bahkan tidak ingin mendengar nama orang bodoh itu, dia kabur sesuka hati, mati sendirian lalu meninggalkan bencana pada kami. Tidak lama setelah itu, ada seseorang yang datang lalu dia berkata, jangan ganggu dia Seola, dia adalah tamu kakak Geomu, tunjukkan sikap hormat. Ternyata nama dari adik wanita Geomu adalah Seola. Pria di sana memperkenalkan dirinya, dia adalah Jin Xiu adik pria Jin Geomu. Lalu dia berkata, katanya dia bertemu seorang teman yang menarik di Sichuan. Pio Wol berkata, kami hanya menghabiskan waktu sekitar sebulan bersama. Di sana Jin Xiu berkata, terkadang lamanya waktu tidak terlalu menentukan kedalaman ikatan pertemanan. Ini adik bungsu kami, Jin Seola, dia paling menyayangi kakak kami. Jadi dia yang paling terguncang, mohon dimaklumi bila sikapnya sedikit kasar. Seola berkata, siapa yang menyayanginya, siapa yang akan menyukai orang bodoh yang tidak bisa menepati janjinya? Aku tidak pernah menyukai orang bodoh itu. Setelah berkata seperti itu, Seola langsung pergi dari tempat tersebut. Jin Xiu berkata, mohon maafkan ketidakkesopanan adikku. Pio Wol berkata, itu tidak apa-apa. Setelah itu, kita beralih di Sekte Wudang. Di sana ada Sang Jin menghadap ke tetua Cheongjin. Di sana Sang Jin berkata, aku gagal menjalankan tugas, mohon jatuhkan hukuman padaku. Di sana Cheongjin tidak berminat untuk menghukum, tetapi di sana Sang Jin memaksa untuk dijatuhi hukuman. Di sana Cheongjin bergumam, dia berisik sekali, dia tidak akan berhenti sebelum dihukum. Meski kita gagal merebut kembali Demonic Light Force Qigong, itu belum layak dihukum. Sang Jin, perkembangannya sudah berhenti bertahun-tahun, mungkin ini saatnya memberinya waktu untuk berkembang di masa depan. Setelah itu, Cheongjin berkata, baiklah, kamu dijatuhi hukuman 1 tahun latihan menghadap dinding, bawa 7 pedang wudang dan pergi ke aula pertapaan sekarang juga. Sang Jin berkata, kami menerima perintah ketua sekte. Setelah itu Sang Jin dan yang lainnya pun pergi dari tempat tersebut. Setelah itu ada seseorang yang melapor. Ketua sekte, tamu dari Mankor Ugeomsan telah tiba. Tidak lama setelah itu, seorang dari Ugeomsan pun menghadap, lalu dia berkata, aku Jang Hayon dari Manor Ugeomsan, hormat pada ketua sekte Wudang. Cheongjin berkata, selamat datang pewaris tertua Mankor Ugeomsan. Jang Hayon berkata, kami telah menimbulkan keributan di Wudang karena adik kami. Aku berterima kasih karena telah menemukan jasadnya, dan meski ini permintaan yang memalukan, aku juga ingin tahu informasi tentang orang yang melakukan itu pada Mu Yeon. Di sana Cheongjin bergumam, dia orang yang katanya menyembunyikan ketakutan di balik senyum lembut. Itu adalah benar, dia tidak akan mundur sebelum mendapat jawaban yang diinginkan. Cheongjin berkata, aku juga tidak tahu banyak tentangnya, yang aku pastikan hanya satu, tujuannya adalah Provinsi Hanam. Jang Hayon berkata, terima kasih, itu sudah lebih dari cukup, aku pamit untuk pergi. Setelah itu Jang Hayon pun pergi. Di sana Cheongjin berkata, ini bertanda, langit sedang kacau.
Setelah itu, kita beralih di tempat Pio Wall. Di sana ada Seola yang mengintip Pio Wall. Di sana Pio Wall berkata, jika kamu tidak berniat membunuhku, sebaiknya jangan mendekat seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Di sana Seola berkata, jadi kamu benar teman dari orang bodoh itu. Aku tidak pernah mendengar kalau orang bodoh itu punya teman sepertimu. Pio Wall berkata, aku juga tidak pernah mendengar kalau dia punya adik yang sama bodohnya seperti dirinya. Jika itu saja yang ingin kamu katakan, pergilah berlatih bela dirimu. Setelah itu dengan tiba-tiba, Seola menangis. Lalu dia berkata, ceritakan padaku apa saja sesuatu tentang orang bodoh itu. Di sana Pio Wall pun menceritakan tentang Jin Geomu pada Seola. Setelah itu, kita beralih di sisi Jin Xiu. Di sana Jin Xiu sedang menyambut kedatangan seseorang. Jin Xiu berterima kasih karena sudah datang. Orang di sana berkata, keluarga Jin sedang dalam bahaya, bagaimana mungkin kami hanya diam saja? Meski kami garis cabang, kami tetap darah Jin. Seseorang di sana berkata, semua cabang keluarga Jin sudah berkumpul. Sekarang mungkin ada sedikit peluang. Di atas ada suara dari Seola yang lagi tertawa karena mendengar cerita dari Pio Wall. Di sana Xiu bergumam, melihat Seola bisa tertawa seperti itu, aku jadi penasaran apa yang sedang mereka bicarakan. Setelah itu, Jin Xiu memasuki tempat Pio Wall, lalu dia berkata, cerita apa yang membuatmu tertawa begitu keras? Seola berkata, cerita tentang orang bodoh itu. Jin Xiu bertanya, bolehkah aku ikut mendengar? Setelah itu, Pio Wall pun menceritakan semua yang dia jalani di saat bersama Geomu. Di saat Pio Wall bertemu dengan Geomu, dan di saat bertarung bersama. Lalu sebelum perpisahan, Pio Wall masih sempat berduel dengan Jin Geomu. Setelah itu, kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Master Snowblade Manor, yang bernama Seol Gangyeon. Dan orang di sana adalah kepala pengurus Snowblade Manor, yang bernama Liul. Liul dia melapor, orang-orang sedang berkumpul di keluarga Jin. Cukup banyak yang telah masuk ke kediaman Jin. Seol Gangyeon berkata, mereka sedang melakukan perlawanan terakhirnya. Lalu bagaimana kemajuan perekrutan para ahli? Liul berkata, semuanya berjalan lancar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seol Gangyeon berkata, jika kepala pengurus yang mengatakan demikian maka itu pasti benar. Mari kita merebut kembali tanah leluhur kita yang sudah tidak jauh lagi. Kita akan mengusir keluarga Jin yang hianat itu, dan sekali lagi menancapkan panji kita di puncak Gunung Cienjung. Apakah Seol Gangyeon akan berhasil untuk mengusir keluarga Jin dari Gunung Cienjung? Kalau kalian penasaran apakah yang akan terjadi selanjutnya, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.